ini kita mau beribadah bersama-sama lagi nih. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya. Alkitabnya jangan lupa disiapkan juga. Selamat ibadah, jangan sambil makan, apalagi sambil tiduran dan bermain. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Semuanya sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama-sama? Yang siap katakan siap Lausche. Yuk sama-sama, semuanya sudah siap? Oke, good, semuanya sudah siap. Sekarang sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Lausche mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama jalan beserta Yesus di dalam suka maupun dalam duka. Semuanya bergerak ya. Gerakan badan kita dengan penuh sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang semuanya hadap kanan, gerak. Siap? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Hadap depan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami bisa bersama-sama memuji nama Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sudah capek? Masih lagu pertama udah pasti ada ngos-ngosan ya. Oke, masih tetap bangkit berdiri. Kita masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa kita mau melakukan hal yang benar. Hal yang benar itu apa aja? Memberikan semua hidup kepada Kristus, percaya kepada Kristus, dan apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, kita mau menjadi serupa dengan Kristus. I wanna do right, wanna do what's right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right.
lagi dengan lebih bersuka cita. I wanna do right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. On my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. Me more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. On my mind, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Sekali lagi, I wanna be more like you. Yay! We wanna be more like our Christ Jesus. Anak-anak boleh duduk. Nah, sekarang kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita mau sama-sama mengenal Tuhan yang benar dan firman-Nya yang benar. Sambil kita persiapkan hati kita mau nyanyikan satu pujian, He is my protector.是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我。白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我。白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。他会保护我
Anak-anak, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini, Desi Lausha mau ajak anak-anak semua berdoa. Yuk semuanya ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Lausha mau ajak anak-anak semua bermain terlebih dahulu. Kita mau bermain, judulnya itu adalah benar atau salah. Nah, nanti Lausha akan tunjukkan 2 gambar kepada anak-anak semua. Lalu Lausha akan memberikan pertanyaan. Lalu anak-anak coba bantu Lausha menjawab apakah jawabannya benar atau salah. Sudah siap semuanya? Oke, good. 2 gambar yang pertama. Ting. Oke, di gambar ini ada gambar dog ya. Ada yang real dog, ada yang mainan atau boneka. Pertanyaannya, boneka anjing bisa menggonggong seperti anjing yang sesungguhnya jikalau kita ganggu. Langsung ulangin, boneka anjing bisa menggonggong seperti anjing yang sesungguhnya jikalau kita ganggu. Jawabannya benar atau salah? Salah, betul. Yang namanya boneka anjing itu kalau kita ganggu, kita apa-apain gitu belum tentu bisa menggonggong. Tapi kalau anjing yang sesungguhnya kalau kita ganggu, dia pasti akan menggonggong, dia pasti akan marah. Oke? Gambar berikutnya, nih dia. Ada little duck, ada yellow little duck. Ada yang dari bahan karet, ada yang beneran. Ya, yang bahan karet itu biasanya kita pakai untuk di bathtub, temen mandi. Tapi kalau yang beneran, adanya di mana? Bisa jadi di sungai, bisa jadi di pinggir kali. Pertanyaannya, bebek mainan bisa berenang sehebat bebek sungguhan. Ya, bebek mainan bisa berenang sehebat bebek sungguhan. Jawabannya benar atau salah? Salah. Karena tetap yang bisa berenang lebih hebat itu bebek sungguhan. Bebek mainan terbatas. Kalau kita tusuk aja dia langsung kempes-pes gitu. Gak bisa berenang lagi. Oke, gambar yang ketiga. Nah, ini ada mainan kuda-kudaan yang keren. Udah ada rodanya. Jadi dia bisa berjalan lebih jauh. Kan kalau biasanya yang jadul yang cuman bisa goyang-goyang. Nah, yang ini ada rodanya. Tapi juga ada gambar kuda yang larinya itu dia bisanya cepet banget. Nah, pertanyaannya Lausha, kuda sungguhan bisa berlari lebih kencang daripada kuda mainan. Lausha ulangi pertanyaannya. Kuda sungguhan bisa berlari lebih kencang daripada kuda mainan. Benar atau salah? Betul sekali, jawabannya adalah benar. Kuda sungguhan tentu bisa berlari lebih kencang daripada sekedar kuda mainan. Yang kalau mau dimainin harus ada baterainya, harus ada listriknya, dan pasti tidak bisa sekencang larinya kuda sungguhan. Gambar yang terakhir, oh belum yang terakhir, ternyata ini yang keempat. Ini ada gambar beruang. Beruang yang sungguhan, yang besar itu yang ada di air sama teddy bear, beruang boneka. Pertanyaannya, beruang sungguhan, nih beruang sungguhan, itu makannya ikan hidup. Tapi beruang yang boneka tidak perlu makan.
Jawabannya benar atau salah? Benar sekali. Beruang sungguhan perlu makan dan mereka bisa mencari makan sendiri. Biasanya makanannya ikan hidup yang ada di sungai-sungai. Tapi kalau boneka beruang, mereka nggak perlu makan. Mana ada boneka beruang perlu makan? Mulutnya saja tidak bisa dibuka. Terakhir. Nah, ini ada 2 gambar terakhir. Ada gambar anak-anak dan juga boneka anak-anak. Semacam Barbie doll gitu ya pertanyaannya. Boneka anak-anak bisa makan nasi seperti anak-anak yang sesungguhnya. Coba boneka anak-anak bisa makan nasi seperti anak-anak yang sesungguhnya enggak ya? Ya, tentu tidak bisa. Boneka anak-anak tetaplah anak-anak. Mereka tidak bisa makan nasi, tidak bisa mengunyah seperti kita manusia mengunyah. Mereka tidak bisa berlari, mereka tidak bisa melompat, mereka tidak bisa memeluk orang tua mereka. Semuanya terbatas. Tapi kalau anak-anak sungguhan bisa makan? Bisa. Bisa berlari? Oh tentu bisa. Melompat? Apalagi melompat. Pasti bisa. Nah anak-anak, dari permainan ini Laosu mau ajak anak-anak melihat bahwa semua boneka, semua mainan yang tadi Laosu tunjukkan tidak ada satupun yang bisa melakukan hal-hal yang semuanya dilakukan oleh yang sesungguhnya. Boneka mainan tidak bisa berperilaku seperti anak-anak sesungguhnya. Bebek mainan tidak bisa berenang sebaik bebek sungguhan. Kuda mainan mana bisa berlari sekencang kuda sungguhan. Kenapa ya? Karena yang namanya boneka, yang namanya mainan, yang namanya robot, apalagi yang namanya patung, semuanya hanyalah buatan manusia. Sementara hewan-hewan yang nyata, tumbuhan dan kita manusia adalah buatan Tuhan. Jadi mana yang lebih hebat, buatan manusia atau ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Mana yang lebih hebat dan lebih berkuasa? Manusianya atau Tuhannya? Tuhannya. Tapi anak-anak, di dalam Alkitab ternyata ada orang-orang yang pernah percaya loh bahwa patung-patung berhala yang buatan manusia itu sama hebatnya dengan Tuhan yang menciptakan manusia. Bahkan lebih hebat dari Tuhan itu sendiri. Aduh, gimana ya ceritanya ya? Anak-anak siap mendengar ceritanya? Oke, good. Sekarang kita mau baca ayat dulu ya. Dari 2 Tawarik 14 ayat 1 sampai 2. Setelah Raja Abia meninggal dan dikuburkan di makam raja-raja di kota Daud, Asa putranya menjadi raja menggantikan dia. Di bawah pemerintahan Asa, negeri Yehuda tentram selama 10 tahun. Asa menyenangkan hati Tuhan Allahnya dengan melakukan yang adil dan baik. Nah, jadi anak-anak, suatu ketika di kerajaan Yehuda ada seorang raja yang bernama Raja Asa. Ketika Raja Asa ini memimpin, kerajaan Yehuda itu penuh dengan berhala. Umat Tuhan yang ada di kerajaan Yehuda itu berpaling dari Tuhan yang benar. Mereka malah lebih memilih menyembah Tuhan yang salah, yaitu dewa-dewa. Nah, melihat keadaan ini Raja Asa sangat sedih. Sebab Raja Asa tahu bahwa ini tidak benar dan ini adalah dosa. Lalu Raja Asa sebagai seorang raja, dia melakukan hal yang sangat penting. Apa yang dilakukan Raja Asa? Kita lihat gambarnya. Nah, yang dilakukan Raja Asa adalah menyuruh para prajuritnya, orang-orangnya untuk merobohkan
semua berhala yang ada di wilayah kerajaannya. Jadi semua tempat-tempat ibadah yang salah, yang untuk menyembah dewa itu harus dihancurkan. Bahkan anak-anak, semua patung-patung berhala juga harus dihancurkan. Bagi Raja Asa tidak ada satupun yang boleh tersisa. Tidak hanya itu anak-anak, Raja Asa juga menyuruh semua rakyatnya menyembah Tuhan yang benar dan menyuruh rakyatnya untuk belajar taat sama semua perintah-perintah Tuhan. Mereka tahu kok perintah-perintah Tuhan itu apa aja. Dan Raja Asa mau rakyatnya itu taat, taat. Semua rakyat harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh Raja Asa. Nah, menurut anak-anak, kenapa ya Raja Asa melakukan semua ini? Tentu karena Raja Asa sangat mengasihi Tuhan dan dia juga adalah orang yang sangat menaati firman Tuhan. Dan Raja Asa memimpin umat Tuhan yang ada di kerajaannya untuk berhenti menyembah dewa-dewa berhala. Raja Asa juga memimpin mereka untuk kembali menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Allah. Dan anak-anak tahu apa yang terjadi? Selama pemerintahan Raja Asa itu yang berusaha untuk membawa umat Tuhan kembali menyembah Tuhan yang benar, ternyata Tuhan memberikan kedamaian kepada Raja Asa dan seluruh rakyatnya. Tidak ada perang sama sekali. Jadi mereka semua bisa hidup dengan baik dan harmonis, rukun satu sama lain. Bahkan Tuhan juga memberkati kerajaan Yehuda dengan keamanan. Jadi Tuhan pakai Raja Asa yang taat dan mengasihi Tuhan ini untuk menjadi pemimpin yang sangat baik bagi umat Tuhan. Tapi suatu ketika anak-anak, ada satu hal yang mengerikan yang terjadi. Orang-orang Zerah dari daerah Ethiopia, mereka datang menyerbu kerajaan Yehuda. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Dan anak-anak tahu jumlah tentara mereka ada berapa? 1 juta orang beserta 300 kereta. Banyak sekali. Ada 1 juta orang dan ada 300 kereta. Sementara tentaranya Raja Asa lebih sedikit jumlahnya. Aku tidak tahu sih berapa, di dalam Alkitab tidak tertulis. Tapi jumlahnya lebih sedikit daripada jumlahnya orang-orang Zerah yang datang menyerang. Wah, Raja Asa takut sekali. Dia tahu bahwa kalau dengan jumlah yang sedikit begini tidak mungkin bisa menang melawan orang-orang Zerah. Apalagi kalau misalnya orang-orang kerajaan Yehuda ini, prajurit-prajuritnya Raja Asa mengandalkan diri sendiri. Aduh, pasti kalah, pasti kalah. Apa yang dilakukan Raja Asa ya? Apakah minta pasukannya untuk mundur? Wah, ya kita pulang aja yuk, pulang aja, kita pasti kalah gitu? Oh, tidak. Raja Asa berdoa kepada Tuhan. Doanya seperti ini. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Raja Asa berdoa meminta pertolongan dari Tuhan yang benar. Sebab Raja Asa percaya anak-anak bahwa hanya Tuhan Allah yang bisa menolong mereka.
Dan benar saja, Tuhan mendengar doa Raja Asa dan menolong pasukan Raja Asa. Orang-orang Zerah yang banyak tadi, yang 1 juta orang dan 300 kereta tadi, kalah telak dem. Mereka semua kalah satu persatu. Dan dari perang ini, Raja Asa dan umat Tuhan melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sesungguhnya. Nah, coba anak-anak bayangkan kalau waktu itu Raja Asa dan umat Tuhan malah berdoa, minta pertolongan kepada dewa-dewa berhala, minta pertolongan kepada patung. Kira-kira dewa-dewa itu bisa mendengar doa mereka enggak ya? Patung-patung itu bisa menolong mereka enggak ya? Tentu tidak. Karena dewa-dewa berhala dan patung-patung itu bukanlah Tuhan yang benar. Dan mereka tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kita bisa lakukan. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan anak-anak, Lausche, dan kita semua bahwa kita punya Tuhan yang benar, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sama seperti Raja Asa yang mengasihi Tuhan dan senantiasa taat pada firman Tuhan, Tuhan Yesus juga mau kita semua murid-murid Kristus ini mengasihi Tuhan dan juga menaati firman Tuhan. Tapi kenapa ya kita harus taat sama firman Tuhan, Lausche? Kan susah. Pertama, karena itu adalah bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan kita, tapi kita tidak mau melakukan perintahnya. Kedua, dengan kita taat sama firman Tuhan, hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang yang akan mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Artinya Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup anak-anak, hidup Lausche, hidup kita semua yang mengasihi Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Anak-anak semua sudah siap untuk mengasihi Tuhan dan taat pada firman Tuhan setiap hari? Siap? Oke, kalau siap sekarang semuanya bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri dulu. Hap, berdiri yang siap. Kita mau nyatakan janji kita kepada Tuhan lewat yel-yel komisi anak. Ingat semua ya? Ingat. Oke, semuanya dalam keadaan siap. Oke, good. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, oke anak-anak boleh duduk. Kita mau sama-sama ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat 9. Oke. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami renungkan bersama-sama. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan dan selalu taat pada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti memberkati anak-anak, Lausche, mama, papa, dan kita semua. Hari ini kita masih bisa makan, kita bisa berjalan, kita bisa bermain. Itu semua
adalah bukti berkat Tuhan bagi kita. Nah, karena Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita, kita mau mengucap syukur dengan cara memberikan persembahan. Anak-anak silakan persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita nyanyikan pujian persembahan kami pada hari ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kiranya Tuhan menerima persembahan kita dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu Tuhan berikan kepada mama papa dan juga kepada kami. Hari ini sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami mengikuti ibadah hari ini sehingga kami bisa belajar firman Tuhan dengan baik. Sebentar kami akan berpisah, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Semuanya bangkit berdiri, murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.